Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jenny Amanda Syaputri Harahap dengan NIM 0561118874. Saya berasal dari Prodi Sistem Informasi. Sebelumnya salam hormat kepada Bapak dan Ibu tutor beserta teman-teman sekalian. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tugas praktik mengenai deklarasi variabel dan struktur data dalam bahasa pemrograman Java. Nah, di dalam soal kita diminta untuk membuat sebuah deklarasi variabel dengan tipe data float yang bernama struktur baris. Nah, sebelum saya mengerjakan, di sini saya akan menjelaskan dulu apa itu tipe data float. Nah, tipe data float ini adalah tipe data yang biasanya digunakan untuk menyimpan bilangan desimal atau biasanya bisa juga untuk menyimpan angka-angka yang memiliki koma. Nah, kalau untuk cara penulisan tipe data float ini, kita bisa mulai dari keyword float dan nantinya langsung akan diikuti oleh nama variabel. Nah, soal yang kedua, di sini kita diminta untuk membuat deklarasi variabel dengan tipe data string yang bernama susunan kata baru yang berisi kata pemrograman struktur data Java. Nah, karena di sini kita disuruh membuat tipe data string, alangkah baiknya kita mengetahui dulu pengertian dari tipe data tersebut. Nah, tipe data string ini merupakan tipe data yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan karakter atau teks. Nah, untuk penulisan tipe data string ini kita bisa menggunakan kutip dua di atas kalimat. Lalu soal yang ketiga, di sini kita diminta untuk mendeklarasikan array satu dimensi dengan nama 8 angka tipe data integer yang berisi angka 10, 12, 18, 23, 33, 58, 67, dan 82. Nah, pendeklarasian tersebut harus dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman Java. Karena di situ kita disuruh membuat pendeklarasian array satu dimensi, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu array satu dimensi. Nah, tipe data array satu dimensi itu merupakan tipe data yang digunakan untuk menyimpan data dalam satu variabel dengan tipe data yang sama. Kalau untuk penulisan array satu dimensi ini kita bisa menggunakan tanda kurung siku. Lalu soal yang keempat, di sini kita diminta untuk membuat pendeklarasian array dua dimensi dengan nama dua angka tipe data string yang terdiri dari 3 baris dan 3 kolom. Isi baris dan kolom berisi angka berikut: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Nah, pendeklarasian tersebut harus dibuat menggunakan bahasa pemrograman Java. Nah, setelah tadi kita membahas array satu dimensi, sekarang kita diminta untuk membuat array dua dimensi. Nah, biasanya array satu dimensi ini digunakan untuk menyimpan data dalam bentuk tabel yang terdiri dari baris dan kolom. Nah, soal yang terakhir, di sini kita diminta untuk membuat deklarasi linked list dengan nama urutan list angka yang memiliki list 15, 28, 33, 47, 59 dengan pendeklarasian menggunakan bahasa pemrograman Java. Nah, di soal yang terakhir ini kita diminta untuk mendeklarasikan tipe data linked list. Nah, biasanya kalau di dalam Java ini, linked list ini digunakan untuk menyimpan library. Baiklah teman-teman, di sini saya sudah berbagi layar dan sekarang saya akan menjelaskan soal yang pertama, yaitu pendeklarasian float. Di sini kita bisa melihat bahwasannya saya sudah berhasil membuat public class tugas 1 UT. Karena di sini kita akan mengerjakan variabel float, di sini saya buat penjelasannya yaitu variabel float. Nah, setelah kita buat nama variabelnya, di sini barulah kita bisa masukkan kodenya. Di sini saya akan buat kodenya yaitu float. Karena kita di sini diminta untuk membuat struktur baris, di sini saya buat aja struktur baris. Nah, kalau sudah, di sini saya mau coba jalankan terlebih dahulu untuk struktur barisnya, float struktur baris. Nah, di sini kita udah dapatkan keterangan yaitu successful. Nah, sekarang kita bisa lanjut ke variabel yang kedua. Nah, sekarang kita lanjut ke variabel yang kedua. Di sini kita buat dulu keterangannya lagi yaitu variabel string.
Nah, karena di sini kita disuruh membuat susunan kata baru, langsung aja kita masukkan kodenya, yaitu string susunan kata baru sama dengan. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, kalau kita ingin mengerjakan variabel string, kita harus menggunakan tanda petik di atas. Nah, di dalam peti ini kita bisa langsung masukkan saja, yaitu pemrograman struktur data Java. Oh ya, jangan lupa dikasih tanda titik komanya. Nah, di sini saya mau lihat dulu apakah ini berjalan. Nah, karena di sini error, pastinya kita harus memperbaikinya terlebih dahulu. Nah, di dalam kode yang sudah saya kerjakan ini, ternyata saya terselip di sini. Saya buat S-nya itu huruf kecil, karena harusnya ini kan S-nya huruf besar ya. Nah, ini saya coba jalankan. Apakah dia jalan? Nah, karena sudah benar, sekarang kita lanjut untuk variabel yang ketiga. Nah, lanjut untuk ke variabel yang ketiga. Di sini saya akan buat penjelasannya terlebih dahulu, yaitu variabel array 1 dimensi. Nah, karena di soal yang ketiga ini kita disuruh membuat tipe data integer, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu integer. Nah, integer itu dia merupakan tipe data bilangan bulat, jadi tipe datanya itu tidak memakai koma. Nah, setelah kita berhasil membuat penjelasannya, sekarang kita masukkan kodenya, yaitu integer. Lalu kita akan masukkan kurung siku seperti yang saya jelaskan tadi. Kalau kita menggunakan variabel array 1 dimensi, pastinya kita harus menggunakan kurung siku. Di buka dan tutup kurung siku ini kita pakai ketika kita menggunakan variabel array. Jadi kalau kita menggunakan variabel array, pastinya kita harus menggunakan tutup dan buka kurung siku. Nah, di sini saya buat 8 angka. Nah, 8 angka ini adalah instruksi dari soal yang telah diberikan oleh Bapak dan Ibu tutor. Lalu kita masukkan angka yang ada di dalam soal. Nah, setelah kita buat semua, di sini saya coba jalankan. Di sini kan penjelasannya sukses. Kalau kita sudah melihat penjelasannya itu sukses, kita bisa lanjut ke variabel array kedua. Sebelumnya saya mohon maaf kepada Bapak dan Ibu tutor karena adanya kendala di HP saya yang membuat beberapa video saya tidak tersave. Dengan adanya kendala ini, saya izin voice over untuk melengkapi tugas-tugas saya. Terima kasih. Nah, sekarang kita lanjut untuk membuat variabel array 2 dimensi. Sesuai dengan petunjuk tugas, di sini saya menggunakan tipe data string di dalam variabel array 2 dimensi. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwasannya ketika kita ingin memakai array, pastinya kita harus memakai kurung siku juga. Berhubung kita di sini sedang memakai variabel array 2 dimensi, maka saya membuat kurung sikunya itu double atau sepasang. Dan lanjut lagi saya isi dengan angka yang sudah tertera pada soal. Dan yang terakhir, saya di sini mencoba untuk ngerankan kode yang telah kita buat dan hasilnya successful. Next, untuk variabel yang terakhir yaitu variabel linked list. Nah, di dalam kode kita bisa melihat di situ ada linked list yang artinya adalah jenis struktur datanya. Lalu di samping linked list itu ada integer yang artinya adalah isi data angka. Lalu di samping integer ada urutan list angka, itu adalah nama variabel. Lalu yang terakhir ada new linked list, itu adalah list baru. Dan di bawahnya adalah urutan list angka yang terdapat pada soal. Dan yang terakhir kita tinggal ngerankan kode yang telah kita buat dan hasilnya successful. Setelah demikianlah praktik video presentasi dari saya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya atas banyaknya kendala yang ada di video ini. Saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.